Yesus, harapan dan penyelamat. Renungan diinspirasi dari Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai 43. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerubuni dia. Sementara ia berada di tepi danau, datanglah salah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, sujudlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anak perempuanku hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesakan mengerumuni dia. Di situ ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Ia telah banyak menderita di bawah perawatan banyak tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku sentuh saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga, sumber pendarahannya mengering, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada saat itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada kuasa yang keluar dari dirinya. Lalu ia berbalik di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menyentuh jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesakan mengerumunimu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menyentuh aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat perempuan yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan sujud di depan Yesus dan dengan jujur memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Lalu katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan damai dan tetaplah sembuh dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah meninggal. Untuk apa engkau masih menyusahkan guru?" Namun Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur."
namun mereka menertawakan dia. Semua orang itu disuruhnya keluar, lalu di bawahnya ayah dan ibu anak itu serta mereka yang bersama dia masuk ke tempat anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak perempuan, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangun dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Mereka semua sangat takjub. Dengan sangat ia memperingatkan mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dua kisah penyembuhan sakit berat yang terjadi secara bersamaan menggambarkan betapa besar kuasa Yesus. Ternyata selain memberi kesembuhan, Yesus juga menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang percaya kepadanya. Kisah penyembuhan putri kepala rumah ibadat dapat terjadi karena iman dan kerendahan hati ayahnya, Yairus. Jabatan sebagai kepala rumah ibadat tidak membuatnya menjadi sombong. Ia datang dengan penuh iman, merendahkan diri dengan sujud dan mohon agar Yesus mau datang meletakkan tangan di atas anaknya, supaya anaknya selamat dan tetap hidup. Ketika dalam perjalanan menuju rumah Yairus, ada perempuan lain yang di tengah keramaian menyentuh jubah Yesus. Perempuan itu sudah 12 tahun sakit pendarahan. Walaupun dianggap najis, ia nekat masuk di antara kerumunan dan menyentuh jubah Yesus. Sebuah tindakan yang sangat berani dan dilakukan dengan penuh keyakinan. Yesus melihat betapa besar iman perempuan itu. Ia sujud serta dengan jujur memberitahukan kepada Yesus bahwa ia yakin asal dapat menyentuh jubah Yesus, maka ia pasti sembuh. Kedua kisah penyembuhan ini merupakan penyembuhan dari sakit yang sangat berat. Kisah pertama, bahkan anak itu sudah mati. Sementara kisah kedua, sakitnya sudah sangat lama. Tidak ada yang dapat menyembuhkan pendarahannya. Hanya Yesus satu-satunya harapan yang mampu menyembuhkan sekaligus memberi keselamatan. Kisah serupa terjadi kepada Santo Peregrinus yang lahir tahun 1260 di Italia. Dia diserang kanker ganas pada kakinya. Dokter yang merawatnya menyarankan agar kakinya dipotong demi menyelamatkan nyawanya. Sebelum tidur, ia berdoa kepada Yesus yang tersalib hingga tertidur. Dalam mimpi, ia melihat Yesus mengulurkan tangannya dari atas salib dan menyentuh kakinya yang sakit. Ketika bangun, ternyata kakinya sudah sembuh dan nyawanya terselamatkan. Anugerah kesembuhan dan keselamatan terus mengobarkan semangat Santo Peregrinus dalam pengabdiannya sebagai imam. Selama 62 tahun, ia berkarya dengan penuh semangat, diperkuat dengan doa dan mati raga yang mendalam. Ia meninggal tanggal 1 Mei tahun 1345.
Santo Peregrinus diakui gereja sebagai orang kudus dan pelindung penderita sakit kanker. Doa. Yesus, Engkaulah satu-satunya harapan dan penyelamat kami. Ajarilah kami semua agar selalu mengandalkan-Mu dalam setiap peristiwa hidup kami, bukan hanya dalam perkara besar, tetapi dalam setiap perkara yang kami hadapi. Kami percaya hanya Engkaulah satu-satunya harapan dan juru selamat kami. Amin.